Oke, today's agendanya adalah pertama tadi brief introduction terlebih dahulu, terus topik dari challenges in digital era and what should we do gitu. Apa sih yang perlu teman-teman persiapkan gitu ya. Terus gimana caranya how to get your first job. Jadi pertama gimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali setelah nantinya lulus gitu. Atau gimana caranya supaya dapat intern di tempat yang diinginkan. Terus five career advice dari untuk millennials ya, sama terakhir ada final words dari salah satu bisa dibilang mentor lah dari saya ya. Itu yang selalu dipakai dan bisa siapa tahu bisa dipergunakan juga buat teman-teman yang lain. Oke. Mbak Kisti, kalau misalnya suara saya kurang jelas atau kecepatan, boleh minta tolong dikasih tahu ya, Mbak. Oke, so far jelas kok, Mbak Nadila. Jelas ya. Oke. Nah, untuk biar lebih semangat nih karena kita acaranya siang-siang, ya. Terus mungkin ada yang waktunya tidur, istirahat tidur siang enak nih, tapi karena ada topiknya cukup menarik gitu ya, menarik. Terus ada apa namanya supaya bisa dapat poin SAT juga. Nah, Binus Group ingin ngasih hadiah juga nih biar menarik. Jadi kita akan berikan ada 3 orang pemenang. Winner yang pertama, pemenang yang pertama akan mendapatkan voucher 100.000 top up pulsa ya. Kayaknya teman-teman sekarang lagi butuh paket data nih kalau sekarang nih ya kan. Jadi nanti kita akan Banget isi pasti, Mbak. banget ya pasti ya. Akan isi pulsanya 100.000 untuk pemenang pertama, pemenang kedua akan mendapatkan voucher 50.000 dan pemenang ketiga nanti dapat merchandise dari Binus yang isinya ada goodie bag, tas, terus ada flash disk sama ada notes gitu ya. Bentuk notes-nya saya tunjukin seperti ini. Gitu. Oke. Oke. Nah, caranya gimana sih supaya bisa dapat? Caranya gampang banget. Yang pertama, tinggal follow Instagram Live @binus. Nanti setelah di-follow, posting foto kalian di kegiatan acara ini, boleh selfie, boleh apa namanya screen-nya di IG account pribadi teman-teman, tapi di feed ya. Jadi postingnya jangan di apa Instastory, tapi di feed-nya. Nanti setelah itu tulis caption, captionnya itu pinginnya teman-teman untuk next topic, kalau misalnya kita ada kesempatan lagi untuk sharing-sharing dari Binus Group, pinginnya topik apa sih yang lagi dibutuhin sekarang, gitu. Terus jangan lupa tag live @binus, Instagram tag live binus, sama hashtag yang paling penting nih, supaya nanti teman-teman bisa ke tracking. Hashtagnya adalah Binus Recruitment Roadshow. Oke, nah teman-teman boleh foto dulu nih step by step-nya ya. Sama, jadi ada 2 hashtag. Satu, hashtag Binus Recruitment Roadshow. Yang kedua, hashtag live @binus. Oke. Nah, kompetisi ini akan berlangsung sampai berakhir acara ini. Jadi nanti di sesi acara akan ada pengumuman 3 orang pemenang tadi yang dapat ini. Dan pemenangnya akan langsung kita proses hari ini juga. Gitu. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan mulai sesinya ya. Jangan lupa follow live @binus, posting picture-nya di Instagram feed, teman-teman di account pribadi. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya yang private account itu dibuka dulu ya. Gitu. Selama sesi ini nanti di-open dulu, jangan di private account. Nanti kalau misalnya udah selesai sesinya mau di private account lagi silakan gitu. Terus nanti jangan lupa tulis captionnya, next topiknya apa sih yang dipinginin, jangan lupa tag live @binus sama 2 hashtagnya, Binus Recruitment Roadshow dan hashtag live @binus. Oke, tanpa berpanjang lebar. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya, kalau nggak salah saya dapat 45 menit dari sesi ini ya. Saya ingin perkenalin diri dulu nih mengenai tentang Binus Grupnya sendiri gitu. Nah, teman-teman pasti udah tahu tentang Bina Nusantaranya. Yes, Bina Nusantara kita adalah education industry. Industrinya adalah pendidikan. Tapi kita punya bisnis itu sama seperti corporate lainnya, which is adalah running as a corporate gitu. Nah, teman-teman saya akan puterin sedikit mengenai Bina Nusantaranya. Kira-kira berjalan nggak ya videonya? Berjalan, Mbak. Berjalan ya, oke. Atau ke orang tua kalian, apa boleh kalian memberi
Halo. Mbak Nadila, ini memang tidak ada suaranya ya? Suaranya kayaknya memang nggak nyampe, Mbak. Mungkin Oh, karena oke. akses internetnya bisa jadi. Oke. Oke, jadi berikutlah sekilas tentang Bina Nusantara. Teman-teman udah lihat dong seberapa besar Bina Nusantara sendiri. Gedung terakhir kita atau kampus terakhir kita itu di Binus Malang. Dan tahun-tahun berikutnya akan ada lagi kampus-kampus baru pastinya. Oke, saya next ya. Saat ini kita tadi udah ada di Jabodetabek, terus untuk di luar kota sendiri ada di Malang, Jakarta, dan ada beberapa Binus University Learning Center, seperti ada di Palembang, itu juga ada, terus di Pontianak, di Medan juga ada. Oke, next. Nah, selain itu kita juga kerjasama dengan Apple Developer Academy, di mana Apple Developer Academy ini adalah program dari Apple HQ langsung. Nah, kita untuk di Indonesia adalah partner pertama kali untuk Apple Developer Academy. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang kita sudah ada kampusnya di Green Office Park di daerah BSD. Nah, ini Boleh mau presentasi, kan berbagi begini kan bisa. Nah, kita juga ada Binus Square, teman-teman juga udah tahu tentang Binus Square sendiri. Itu adalah dormitory untuk mahasiswa, baik yang eksternal dari luar negeri maupun untuk yang di dalam negeri. Nah, saat ini, so far kita sudah ada 2.800 karyawan. Ini karyawan as a full time, belum termasuk dengan dosen atau guru part time. Jadi kalau misalnya ditambahin, itu sekitar lebih kurang 5.000 employee yang dimana termasuk dengan dosen ataupun dengan teacher part time. Nah, kita juga sebagai salah satu perusahaan pendidikan yang mendapatkan penghargaan Best Companies to Work for in Asia di tahun 2017 versi HR Asia. Terus kita juga 2 kali mendapatkan penghargaan Indonesia Employer of Choice dari Conferry. Nah, di sini kita juga jadi number 1 for education institution di Indonesian Employer of Choice di tahun 2019. Oke, kita masuk ke topiknya ya. Jadi, apa sih itu career preparation in digital era? Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, menurut teman-teman sendiri, apa sih career preparation? Nah, teman-teman boleh masuk ke menti.com, terus bisa pick akunnya 381793. Oke. Oke, teman-teman bisa masuk ke menti.com, terus use the code 381793. Ingin tahu nih dari teman-teman sendiri, apa sih itu career preparation? Saya kasih waktu 60 detik ya.
Yo, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sendiri, career preparation itu apa? Gitu. Ayo, bisa dibuka menti.com tadi ya Mbak Nadila ya? Ya, bisa dibuka di Menti.com, menti.com. lalu nanti dimasukkan kodenya 381793, lalu nanti di sana ada pertanyaan, what is career preparation? Betul, nanti tinggal diketik aja satu atau dua kata, kira-kira apa sih career preparation? Oke, kita coba lihat ya. Oke. Apa sih jawaban teman-teman sendiri? Oke, wah banyak nih jawaban dari teman-teman. Pertama ada bikin CV, biar gampang masuk kerja. Terus persiapan untuk karir yang paling pertama, paling besar nih, banyak jawabannya. Terus persiapan mental kerja, oke. To prepare for work, oke. Sama ada lagi persiapan karir masa depan. Oke, paling banyak sendiri adalah persiapan untuk karir. Jadi ditranslate nih, career preparation ke persiapan untuk karir. Oke. Saya balik lagi ke slide. Oke. Nah, sebelum itu, terima kasih tadi jawabannya ya dari teman-teman sendiri. Nah, sebelum itu, pingin tahu nih, apa sih biasanya life after graduation tuh ngapain aja sih gitu. Yang pertama, pastinya kalau saran dari saya, have fun for a moment. Jadi, celebrate graduation-nya gitu. Oh, saya udah lulus gitu loh. Tapi jangan terlalu lama banget gitu. Jangan celebrate-nya tuh sampai 6 bulan gitu. Jangan. Ya, sebulan istirahat nggak apa-apa lah. Gitu kan, karena udah nyusun skripsi, terus udah langsung kalau nggak salah saya nyusun laporan magang juga, terus habis nyusun laporan magang ada beberapa mahasiswa yang intern di BINUS juga, itu dia sambil intern +1 tapi sambil nyusun skripsi juga gitu. Betapa hektiknya kegiatan sehari-harinya, terus habis itu sambil kerja juga lagi gitu ya, untuk ngambil pengalaman kerjanya seperti apa gitu. Nah, jadi makanya saran dari saya, have fun dulu for a moment. Jadi celebrate your graduation dulu. Istirahat aja dulu 1 bulan gitu. Nah, sambil istirahat itu jangan lupa iseng-iseng tulis goals-nya. Life goals-nya tuh apa gitu. Saya tuh pingin abis lulus apa gitu. Biasanya kalau untuk fresh graduate di tim-tim rekrutmen yang ada di perusahaan itu tanya life goals dari teman-teman sendiri apa sih gitu. Rencananya tuh setelah lulus tuh apa sih gitu. Jadi teman-teman udah prepare tuh. Kalau udah prepare duluan, jadi pas pada saat datang interview, teman-teman udah tahu jawabannya. Oh, saya sehabis lulus memang rencananya adalah bekerja di perusahaan A gitu. Kenapa saya ingin bekerja di perusahaan A? Dikarenakan ini. Terus jangan lupa karena udah lulus, terus abis itu create budgetnya. Budget dalam hal ini adalah pengeluaran. Bagi teman-teman yang di sini memang perantau ya, jadi sambil nyari, kan udah lulus nih, terus sambil nyari kerja. Nah, teman-teman juga harus prepare tuh. Selama 3 bulan saya harus menyusun keuangan dengan baik dan benar, sampai saya nantinya akan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, yang paling penting lagi, jangan lupa adalah break a bad habit. Jadi, mungkin pas pada saat kuliah, teman-teman biasanya bangun siang. Atau bisa jadi ada kelas nih jam 7. Nggak apa-apa deh, dosennya baik ini, saya datangin jam 7:30 aja, gitu. Nanti bisa absen manual, gitu. Nah, habit-habit seperti itu, coba pelan-pelan untuk dikurangin, gitu. Datang lebih pagi, lebih awal, pas dipanggil untuk interview, atau misalnya pas pada saat magang, masuk jam 9, mulai datang tuh jam 8:30 gitu. Udah mulai prepare gitu. Jadi bad habit-nya tuh dikurangin gitu. Nanti lama-lama dari kurang, lama-lama jadi hilang gitu. Jadi akan menjadi good habit ya. Terus bagi teman-teman yang sekarang sudah intern juga, terus
mungkin udah ada yang lulus, atau misalnya ada juga yang lagi skripsi, prepare nih certification untuk industrinya gitu, obtain industry certification. Nah, sekarang apalagi di musim pandemi sekarang ini banyak sekali sertifikasi gratis gitu ya. Jadi kayak Google, kalau nggak salah saya itu ada, dia buat satu website sendiri namanya grow.google. Nanti saya akan share. Di situ semua topik yang sifatnya juga sertifikasi itu gratis semuanya. Dan terstruktur banget Google buatnya. Ada yang khusus untuk fresh graduate, ada yang khusus untuk mungkin pekerja yang terkena pengurangan pekerjaan industri ya, ada di situ. Terus untuk militer juga ada, dan di situ terstruktur sekali gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Terus kalau misalnya untuk yang Indonesia sendiri, kalau nggak salah saya dari BINUS juga ada, BINUS Center itu juga buat gitu. Terus Ruang Guru Skill Academy itu juga buat. Ada beberapa yang sifatnya free gitu ya. Jadi teman-teman perbanyak tuh knowledge dari online learning atau webinar yang ada. Nah, buat teman-teman yang sekarang udah intern, nah itu gunakan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Walaupun sekarang dalam bentuknya online ya, kerjanya work from home gitu. Tanya bagaimana cara kerjanya gitu, pengalamannya seperti apa gitu. Tanya hal-hal yang memang sifatnya apa sih yang diperlukan, apa yang perlu dibantu gitu. Kalau misalnya teman-teman punya ide juga baru, Kak, kalau misalnya kita buat ini gimana buat karyawan gitu. Kak, kalau misalnya saya mau buat project baru gimana gitu. Nah, industri itu akan senang dengan tipikal intern yang seperti itu gitu ya. Terus build networking juga, bersama cari mentor, find your mentor gitu. Nah, gimana sih caranya build networking? Cara kita nggak bisa tatap muka juga, terus nggak bisa juga yang namanya langsung ketemu gitu. Sekarang teknologi udah canggih gitu. Kalian bisa drop message gitu. Terus kalau saya ikutin juga perkembangan yang sekarang, mentor-mentor yang ada, contohnya misalnya kayak Rene Suhardono, atau misalnya Alexandro Ruby gitu ya, itu dia open banget di Instagramnya gitu. Apalagi teman-teman sekarang aktif nih di Instagram gitu. Nah, kalian tinggal drop message aja gitu, DM gitu. Saya ingin tanya nih, kalau misalnya saya fresh graduate, bagusnya karirnya seperti apa, terus kalau misalnya nanti pingin interview seperti apa gitu. Nah, kalian juga bisa tanya juga ke Instagram Live@Binus gitu. Nah, teman-teman kakak-kakak rekruter yang ada, yang jadi admin di Live@Binus akan juga senang sekali akan menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Jadi kakak-kakak yang di sini, Kak Eja, Kak Angga, Mas Gio, ataupun saya juga senang juga kalau misalnya teman-teman saya pingin jadi mentor sama Kak Eja gitu, pingin jadi mentor sama Kak Angga atau Kak Gio gitu. Mungkin kemarin ada beberapa yang di sini udah ikut sesi dari Kak Eja, Kak Angga, sama Kak Gio mengenai online interview. Oh, kayaknya pas banget nih. Jadi saya tahu nih kalau online interview apa aja sih yang harus disiapin gitu. Nah, teman-teman tinggal drop message saja ke beliau-beliau gitu. Nanti tinggal tanya, Kak, kalau misalnya saya udah masuk ke step ini, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi berarti nggak apa-apa banget ya Mbak Dila ya, nge-message ke betul, Live@Binus gitu, terbuka banget berarti ya. betul, terbuka banget gitu. Jadi Oke. teman-teman bisa tanya aja langsung gitu ya. Jadi life after graduation tuh apa aja yang perlu dilakukan? Saran dari kita sendiri dan saran dari saya sendiri adalah ini gitu. Poin-poin ini yang perlu dilakukan supaya kalian in digital era seperti ini bisa catch up gitu loh. Jadi nggak kalah sama mesin gitu, nggak kalah sama artificial intelligence, nggak kalah sama machine learning gitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang sifatnya sekarang mungkin yang sifatnya administratif udah diganti sama mesin nih gitu. Kayak contohnya sekarang ada perusahaan yang namanya Kata.ai gitu. Dia menyediakan layanan buat perusahaan yang sifatnya adalah chatbot gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general yang biasanya ditanya sama customer service, which is sama people, tapi diganti sama sistem gitu, sama mesin gitu. Nah, supaya kita nggak salah juga sama mesinnya, nah kita harus bisa upgrade skill kita gitu. Nah, apa yang perlu disiapin? Ya ini dia gitu. Oke, next ya. Nah,
biggest challenge-nya apa sih? Tadi yang saya bilang, digital transformation gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Kita mana menyangka sih ada hal seperti ini gitu. Di BINUS sendiri kita kalau nggak salah udah 1,5 bulan itu work from home gitu. Kita juga nggak menyangka gitu. Thanks God-nya adalah bisnis kita berjalan dengan lancar, operasional juga berjalan dengan lancar, terus karena kita juga sudah mengadaptasi teknologi, jadi ketika work from home, nggak terlalu kaget gitu. Jadi ketika ada meeting online, terus harus absen, terus harus prepare pekerjaan secara online, itu kita nggak kaget gitu. Karena kita memang di BINUS sendiri udah di prepare tuh. Jadi waktu pas offline memang udah ada pelatihan-pelatihan gitu. Kita ada divisi sendiri yang memang mengurus tentang training, itu namanya BINUS Corporate Learning Division gitu. Jadi yang perlu di-prepare sama teman-teman adalah biggest challenge-nya adalah digital transformation. Gimana caranya teman-teman sendiri bisa tetap catch up gitu loh, bisa tetap nggak kalah sama mesin gitu. Nggak kalah, kan nggak mau nih kayak gambar ini kan, dari human tiba-tiba diganti sama robot gitu. Nah, caranya itu adalah tadi, teman-teman harus bisa upgrade skill gitu. Logiknya adalah seperti ini. Robot itu diciptakan oleh manusia, gitu. Which is seharusnya manusia itu lebih pintar daripada robotnya, gitu. Jadi kita nggak boleh kalah dan nggak boleh putus semangat gitu ketika wah pekerjaan kita sekarang udah diganti nih sama machine learning, gitu, udah diganti nih sama artificial intelligence gitu. Nah, bayangkan yang menciptakan itu adalah manusia, which is berarti kita lebih pintar daripada si mesinnya tersebut, gitu. Nah, pengen tahu lagi nih dari teman-teman, untuk yang udah teman-teman lakukan dalam menghadapi challenge yang tadi saya bilang, ketika manusia diganti dengan mesin, apa aja sih yang udah dilakukan sama teman-teman gitu. Teman-teman boleh balik lagi ke menti.com, terus bisa masuk lagi ke 381793, nah, nanti akan ada pertanyaan. What I already do. Jadi apa sih yang teman-teman sudah lakukan gitu ya. Tadi kodenya berapa, Mbak Nadila? Sama, 381793. Sama ya? Betul, sama. 381793. Oke, ayo kita masuk yuk. Teman-teman tinggal refresh aja, nanti masuk ke pertanyaan yang kedua. What I already do. Jadi apa sih teman-teman yang udah dilakukan sama teman-teman untuk sekarang gitu. Jadi siapa tahu kan ada yang lebih canggih nih, ada yang udah bisa dilakukan sama teman-teman gitu. Kita di sini kita sharing sama-sama belajar gitu ya. Jadi pingin tahu teman-teman udah melakukan apa, kalau misalnya belum apa yang harus dilakukan. Boleh teman-teman silakan yuk masuk ke menti.com, tanggal klik 381793. Saya kasih waktunya 60 detik lagi. Sambil ngisi, sekalian sambil reminder ya buat binusian yang baru pada masuk, namanya ayo depannya NIM dulu, baru belakangnya nama kalian. Lalu ini kan sambil berjalan, kalau ada yang mau nanya bisa langsung di chat box ya. Nanti di akhir mungkin bisa kita bacain ya Mbak Nadila gitu ya. Oke, silahkan boleh nanya apa aja nih tentang karir ke Mbak Nadila. Sama ingetin juga buat teman-teman, ini udah banyak juga nih yang follow, jangan sampai ketinggalan sama teman-teman yang lainnya. Di akhir acara lumayan akan banget ada 3 hadiahnya pemenang. tuh. Iya, akan ada 3 pemenang. 1 adalah voucher 100.000, 2 voucher 50.000, dan 3 merchandise dari BINUS. Teman-teman tinggal follow Instagram Live BINUS aja, terus abis itu tulis, upload fotonya di feed, sama tulis captionnya, terus abis itu nanti jangan lupa tag live@binus, sama kasih hashtag BINUS Recruitment Roadshow dan hashtag live@binus. Gitu. Nanti kita akan randomly siapa nanti pemenangnya. Oke, kita hanya buat mahasiswa ya Mbak Nadil ya? Betul, hanya untuk mahasiswa. Baiklah. Oke, ini sudah ada. Sudah kelihatan? Belum. Belum ya.
Oke, sudah. Ya. Oke. Nah, apa sih yang udah sekarang dilakukan sama teman-teman? Belajar bahasa asing, good. Memperdalam materi yang disukai. Terus join this meeting on Zoom, oke. Meningkatkan skill. Terus yang udah dilakukan juga internship, mencari referensi kerja dan berbagai sumber, kebanyakan koneksi, mendengar nasihat kerja. Oke, good. Terus ada juga yang belum ada, masih fokus magang sama kuliah nih. Oke, nanti saya share. Ya, gimana sih caranya supaya bisa multitasking, bisa fokus magang juga, kuliah, tapi bisa prepare juga nih karirnya seperti apa, gitu. Terus ada juga improving my skill in my internship and learning new language. Ya, itu bagus banget. Jadi belajar bahasa baru itu sangat bagus. Oke, terus ada mempelajari bahasa pemrograman baru dan internship. Oke. Ya udah banyak banget nih yang dilakukan sama teman-teman di sini ya. Which is good. Oke, saya kembali ke slide. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ngapain nanti next-nya, terus what should I do gitu. Terus tadi ada yang jawab, belum nih, masih fokus dulu deh magang sama apa namanya kuliah gitu, baru mikirin karirnya nanti gimana gitu, atau first step-nya nanti gimana. Nah, caranya gimana sih gitu. Nah, ada yang perlu teman-teman prepare. Nah, yang perlu teman-teman prepare in digital era ini adalah future ready mindset. Nah, saya mengambil topik ini dari Google Chief Innovation Evangelist. Teman-teman udah tahu Google dong pasti ya. Dia yang ibaratnya kalau dalam hal teknologi yang di atas lah gitu ya, untuk secara in global gitu. Dari Dr. Frederick G. Pratt. Nah, prepare your future ready mindset. Apa sih future ready mindset gitu? Ngapain sih harus memprepare future untuk ke depan, untuk masa depan gitu ya. Nah, coba bayangin sekarang teman-teman ya, 60 detik aja, bayangin future ke depannya itu seperti apa gitu. Teman-teman bisa ambil kertas atau misalnya teman-teman bisa tulis aja di handphonenya gitu. Kira-kira apa nih yang kebayang dalam waktu 5 tahun ke depan, gambaran future ke depan tuh seperti apa gitu. Kita nggak kebayangkan bakal terjadi pandemi seperti ini gitu, bakal terjadi bahwa digital itu sangat booming gitu. Kita nggak kebayang 5 tahun yang lalu tuh digital tuh 5 tahun atau 10 tahun yang lalu digital tuh sangat booming gitu. Nah, teman-teman bisa mulai latihan nih. Imagine your future di 5 tahun ke depan, kira-kira apa gitu. Saya kasih 60 detik. Teman-teman nggak usah present gitu ya. Nah, tapi bayangin aja dulu, kira-kira dalam 5 tahun, saya ngapain sih gitu. Saya bakal jadi apa sih? Nah, teman-teman bisa tulis dimanapun itu. Nah, teman-teman bisa bayangin kira-kira apa sih, atau masa depan berikutnya tuh seperti apa nanti gitu. In a theory ya. Oke. Nah, teman-teman pasti udah ada yang nulis future-nya saya seperti ini 5 tahun ke depan dan yang lainnya. Nah, kebayang nggak teman-teman? Ini kan ada berapa nih Mbak Kisti sekarang orang yang partisipan ini? Ada 122 orang. 122. Oke, dari 122 taruhlah 100 orang yang mengisi future ready mind, future-nya tuh seperti apa gitu. Teman-teman nggak tahu kan teman yang lainnya tuh nulis future-nya tuh seperti apa gitu. Kebayang nggak ketika teman yang satunya lagi mengatakan bahwa, oh,
future ke depan, 5 tahun ke depan, kendaraannya, mobilnya bisa terbang, gitu. Kita nggak tahu teman yang sebelahnya tuh akan nulis apa, gitu. Jadi, apa sih yang harus kita prepare, gitu? Supaya, siapa tahu ternyata apa yang dipikirkan sama teman sebelah kita, mungkin sekarang nggak sebelah-sebelahan kali ya, gitu. Teman yang sebelah kita, itu tiba-tiba kenyataan, gitu. Atau bisa jadi ada yang nulis bahwa besok nggak ada lagi tuh namanya handphone dalam bentuk seperti ini, gitu. Dalam bentuk hard. Jadi sekarang udah ada ditembak di mungkin di bagian tangan kita, jadi kita tinggal swipe gini udah kelihatan gitu. Terus tiba-tiba muncul kayak film-film Transformer gitulah gitu. Kebayang nggak apa sih kalau misalnya itu terjadi dan kita ternyata nggak tahu apa yang dibayangkan sama teman kita, terus kita gimana gitu? Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya kita harus punya transformation mindset gitu. Jadi ketika kita ternyata tren sekarang itu sifatnya adalah digital gitu. Nah, kita harus bertransform tuh. Kita harus cepat tuh. Kita harus tahu nih berarti apa yang diinginkan sama perusahaan gitu. Terus gimana caranya supaya kita tahu gitu. Nah, makanya kemarin dari teman-teman tim rekrutmen, dari Kak Eja, Kak Angga, sama Kak Geo, itu udah sharing mengenai online interview. Karena sebelum-sebelumnya yang kita sharing itu kan gimana prepare interview pas datang interview gitu ya. Terus gimana caranya interview face to face tuh apa yang harus dihadapin. Nah, sekarang tuh modelnya adalah online interview gitu. Gimana caranya teman-teman bisa prepare untuk online interview supaya lebih baik gitu. Jadi transformasi mindset gitu. Jadi harus udah tahu nih, kayak di gambar ini yang tadinya nggak berwarna, baru draft aja, terus akhirnya berwarna, terus tiba-tiba langsung full color gitu. Jadi yang harus di-prepare adalah itu ya. Terus yang kedua, dari sudah transformation mindset, kalian harus optimis. Kalian harus punya optimistic mindset gitu ya. Jadi di sini dengan adanya optimis, kalian bisa tahu, ketika perusahaan membutuhkan ini, tapi saya belum bisa, mohon maaf, saya belum bisa bahasa pemrograman Golang gitu. Terus apa yang harus saya lakukan gitu? Jadi dia mundur aja, enggak. Tapi kalian coba optimis gitu. Kalian terangkan ke perusahaannya, memang saat ini saya belum bisa bahasa pemrograman Golang gitu. Tapi yang sudah saya lakukan adalah saya belajar bahasa pemrograman Golang via online learning gitu. Saya step by step belajar gitu. Nah, kalau misalnya ternyata saya diterima akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena saya optimis. Ketika saya belajar secara teori dan ketika saya belajar in real praktek di perusahaan ini, pasti saya akan menjadi expert dari programmer Golang gitu. Jadi optimis mindsetnya gitu. Nah, saya sharing sedikit. Jadi ada misalnya gini, ada dua tim nih ya. Jadi ada dua tim. Saya pernah dapat share dari Dr. Frederick juga. Jadi dia gambarin adalah ada dua tim, terus ada satu gelas ya. Nah, satu gelas itu ukurannya full 500 ml gitu. Dan ternyata airnya itu baru terisi 300 ml. Yang satu tim itu berusaha untuk gimana caranya supaya dari 300 ml ini naik ke 500 ml. Nah, sedangkan tim yang lain itu beda mindsetnya. Dia berpikir bahwa gimana saya 300 ml ini bisa dipergunakan dengan baik dan benar. Gitu. Jadi gimana caranya dengan 300 ml saya bisa mempergunakannya dengan baik dan benar. Supaya masyarakat yang ada itu bisa dapat air yang baik, yang bagus. Gitu. Nah, jadi mindsetnya tuh beda. Yang kalau yang satu kan kelamaan mikirnya gimana caranya supaya bisa dapat menuhin 500 ml dulu gitu, baru habis itu didistribusiin gitu. Tapi kalau yang satu berpikirnya bahwa gimana caranya si 300 ml ini bisa terdistribusi dengan baik dan benar, karena warga yang saat ini ada itu sangat membutuhkan air bersih gitu. Jadi ibaratnya dia lebih menyelamatkan terlebih dahulu waktunya gitu. Jadi sifatnya adalah optimis gitu. Jadi optimis mindset, bekerja dengan cepat, dan hasilnya juga lebih kelihatan. Gitu. Nah, next. Mbak Kisti, kalau waktunya sudah mulai mendekati, mohon info ya. Oke, siap. Oke. Masih ada 20 menit lagi. Masih ada 20 menit, oke. Terus yang ketiga ada curious mindset. Ibaratnya kalau dalam sekarang, anak-anak sekarang ngomongnya kepo. Ya. Kepo mindset gitu. Jadi, nggak salah ketika kalian bertanya, gitu. Bertanya terus gitu ya. Nah,
the wildest questions can create the biggest opportunity. Dan ini in real kenyataan. Contohnya Google. Pertama kali dia bilang bahwa memungkinkan nggak sih kalau kita download sesuatu dari internet, terus buat sebuah informasi, itu bisa accessible, available, sama kapan aja bisa diakses sama siapapun, dimanapun, dan kapanpun gitu, dan sifatnya adalah free gitu. Pertanyaannya kan apa ya? Kalau dibuat orang awam kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi the wildest question itu bisa menciptakan sebuah Google gitu. Sampai sekarang berjalan gitu. Kita kalau nggak ada Google gimana ya? Kayaknya kita apa-apa nyarinya di Google gitu. Mau cari warung terdekat, itu nyarinya aja di Google gitu ya. Gitu. Terus ada lagi perusahaan namanya Tesla gitu. Teman-teman bagi yang udah pernah naik Bluebird, terus ada yang kayak simbol listrik gitu, itu mobil energi kalau nggak salah. Nah itu berawalnya adalah si foundernya bilang gimana caranya mengaccelerate transition jadi sebuah sustainable energy. Jadi nggak perlu diisi ulang lagi pakai bahan bakar gitu. Jadi gimana supaya tetap sustain gitu. Nah pertanyaan question yang sifatnya adalah wild gitu ya, tapi bisa jadi direalisasiin gitu. Nah, sama juga dengan BINUS gitu. Nah, foundernya sendiri waktu itu cuman berpikir gimana caranya Pak Joseph Wibowo sama Bu Widya, gimana caranya saya bisa sharing our computer knowledge ya sama teman-teman di sekitarnya gitu. Gimana caranya? Akhirnya beliau membentuk sebuah course komputer short course ya di garasinya gitu. Awalnya itu kita di garasi. Jadi kalau misalnya dibilang sama kayak Apple ya bisa lah, karena sumbernya pertama kali kita dari garasi gitu. BINUS itu pertama kali dari garasi, kayak ada tempat kecil gitu dari garasi gitu. Nah dari situ founder bermimpi gitu. Dari pertanyaan itu founder bermimpi, akhirnya jadilah BINUS yang tadi teman-teman lihat gitu. Sampai akhirnya ada berapa kampus yang ada gitu. Jadi dari curious mindset itu kalian bisa ciptain biggest opportunities gitu. Terus dari curious itu langsung kalian bisa buat jadi open mind gitu, open mindset gitu. Nah, misalnya teman-teman sharing nih pertanyaannya. Mungkin nggak sih kalau misalnya nanti next-nya kita buat program online learning semuanya, suatu program online learning sifatnya, terus nanti gurunya bisa langsung nilai di situ, interaksinya ada dan yang lainnya, terus ada games-nya dan yang lainnya gitu. Nah, ada tuh pertanyaan seperti itu dari teman kalian. Nah, kalian ketika menyambut pertanyaan seperti itu adalah open gitu. Apa sih kira-kira yang memang kemungkinan terjadi gitu. Nah, open mindset itu sangat dibutuhkan gitu untuk sekarang untuk menghadapi era digital gitu. Jadi kalian terbuka dengan kesempatan apapun gitu. Ketika dapat kesempatan, misalnya dapat tugas dari mentor atau misalnya dapat tugas dari kakak di perusahaannya gitu. Wah, ini kayaknya agak susah nih saya buat deadline, terus nyari misalnya internnya di rekrutmen. Duh, saya agak susah nih nyari kandidat, terus harus dapat 10 orang dalam waktu 2 hari. Gimana ya caranya gitu. Nah, ketika kalian ada curious-nya, kalian akan bertanya sama kakak mentornya. Kak, ini gimana caranya ya? Terus ketika kalian open mind gitu, saran dari kakak mentor kalian itu akan masuk ke kalian gitu. Dibandingkan dengan kalian, aduh nggak mungkin deh kayaknya nih gitu. Masa iya sih cuman posting harus broadcast WhatsApp doang, terus tiba-tiba langsung dapat pelamar banyak? Enggak deh kayaknya gitu. Nah, open mindset itu juga penting gitu. Jadi step by step-nya yang tadi. Jadi setelah kalian punya transformation mindset, terus optimis, curious, open. Nah, next-nya itu adalah nih. Saya punya suatu gambar di sini ya. Nanti teman-teman bisa balik lagi ke menti.com. Saya ingin tahu nih, dari gambar ini, teman-teman ngelihat nggak the hidden tiger? Nah, saya kasih waktu nanti 60 detik. Saya balik dulu sebentar ya ke mentinya. Oke. Nah, teman-teman bisa masuk ke menti.com, terus gunain kode 381793. Can you find the hidden tiger? Oke.
Oke. Nah, saya balik lagi ke slide-nya. Biar teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, bisa nemuin nggak the hidden tiger? Coba, ada di mana dia kira-kira the hidden tiger-nya? Coba bisa ditulis, apakah ada di sini, apakah ada di sini, gitu. Coba, 60 detik saya kasih waktunya. Silakan, ayo. Nah, ayo, silakan. Ini gambarnya saya tampilin lagi. 60 detik. Dapat nggak the hidden tiger? Gimana sih the hidden tiger? Ada harimau tersembunyi nih di sini nih. Di semak-semak ini nih ada harimau tersembunyi. Waktunya 10 detik lagi. Yuk, kira-kira di mana sih? Ada di semak-semak ini nih ada harimau tersembunyi di sini. Oke, habis ya. Saya coba lihat. Ada yang menjawab. On the screen. Oke, yes, on the tiger body, di badannya, dalam perutnya kali, dalam stripe. Oke, ada di balik daun-daun. Ya, macam-macam nih. Ada yang ke-share kan ya? Mbak Gisti bisa lihat? Bisa ya. Jadi ada yang jawab ada di badan tigernya, ada di screen-nya, ada di badannya juga, ada di stripe-nya, ada yang bilang dalam perut. Oke, berarti masih baby mungkin ya. Terus ada yang bilang di balik daun-daun, ada matanya nyala di belakang tiger. Oke. Terus there's a tiger with hidden right on it. Oke. Jadi, nah jawabannya adalah terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Nah, jawabannya ini nih. Ada tulisannya. Kelihatan nggak? Ada di badannya. The hidden tiger. Coba dari kepala lehernya, terus sampai perutnya, terus sampai kakinya. Ada kelihatan kan? Nah, iya, kelihatan. jadi kelihatan ya teman-teman ya. Jadi tadi ketika kalian open mind, nah terus kalian ngelihat ada satu opportunity ya, kalian tuh nggak usah jauh-jauh nyari opportunity-nya itu. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman nyari di semak-semak, ini di mana sih, di mana sih gitu. Padahal itu udah di depan mata gitu. Opportunity itu udah di depan mata. Bahwa ada tulisan di situ, the hidden tiger, pas banget di badannya. Jadi balik lagi, teman-teman ketika open mind, teman-teman akan dapat opportunity itu pas di depan mata. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu sampai lama-lama gitu, nggak perlu nyari-nyari, aduh, saya pokoknya berarti kalau misalnya mau apply ke posisi ini, terus harus di perusahaan ini, berarti saya harus yang apa namanya cari orang dalamnya deh gitu. Gimana ya caranya minta tolong temen deh atau apa gitu. Nah, ketika opportunity itu di depan mata dan kalian open mind, itu kalian bisa kelihatan gitu. Ada tulisan di situ. Ada yang bisa kalian dapat. Oke, kita lanjutin ya. Nah, setelah kalian dapat opportunity itu, terus ketika kalian open mind, nah, biasanya pada umumnya ada kata yang yes, iya deh boleh, tapi biasanya kayak gitu tuh. Nah, biasanya pada umumnya, nggak seluruhnya ya, saya nggak mengeneralisir seluruhnya gitu. Tapi ada beberapa yang ketika misalnya dikasih tugas gitu, kayak tadi contohnya cari kandidat 10 kandidat dalam 2 hari gitu. Harus ada gitu. Iya bisa sih Kak, tapi, nah ada tapinya gitu. Is it good ketika kalian ganti tapi itu menjadi yes? Oke Kak, aku akan kerjain. Oke banget, iya banget, oke aku akan kerjain. Jadi yes and yes gitu. Ketika kalian ganti tapinya itu menjadi yes, si mentornya kakak mentor kalian itu akan melihat kalian bahwa oh ini anak ready nih gitu. Intern ini ready untuk dia naik ke step berikutnya gitu. Jadi opportunity tadi yang aku bilang opportunity itu ada di depan mata kalian. Jadi ketika kalian udah intern, nggak menutup kemungkinan ketika kalian menerapkan iya oke, saya akan ngerjain ini, ambil grab the opportunity yang ada yang sifatnya adalah kegiatan yang positif ya gitu. Oke, saya akan ambil gitu.
Nah, opportunity itu udah di depan mata gitu. Jadi kalian nggak perlu apply lagi ke perusahaan lain gitu. Nah, karena kalian udah ada di perusahaan itu, udah di dalam perusahaan itu, tinggal chance aja gitu, tinggal dapat kesempatan aja. Dan siapa tahu di perusahaan itu ternyata memang bisa nambah additional untuk pegawai gitu. Dan kalian akhirnya diangkat jadi pegawai. Gitu. Ya. Nah, setelah kalian bilang yes and yes, nah jangan lupa experimental mindset. Jadi bereksperimen itu penting gitu ya. Jadi jangan takut gagal. Lebih cepat gagal daripada nggak nyoba sama sekali gitu ya. Jadi ketika kalian sudah coba terus gagal, kalian cepat move on-nya gitu. Dibandingkan kalian di situ terus gitu ya, nggak melakukan apa-apa, kalian nggak tahu apakah itu gagal atau enggak, apakah itu baik atau tidak gitu. Jadi kalian nggak tahu apa-apa gitu. Which is good ketika teman-teman yang tadi menjawab di awal, apa yang sudah kalian lakukan itu adalah tadi belajar bahasa, terus belajar bahasa pemrograman baru, terus ada juga yang adaptasi dengan meeting via Zoom dan yang lainnya gitu. Nah, dari situ kalian juga udah tahu nih, oh ketika saya belajar bahasa Inggris, misalnya kalian belajar bahasa Inggris nih ya, belajar bahasa baru bahasa Inggris. Oh ternyata permintaan perusahaan yang saya pingin bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Mandarin gitu. Tapi setidaknya kalian udah tahu gitu. Kalian udah step ahead duluan bahwa udah bereksperimen, saya udah belajar bahasa gitu. Nah, ketika kalian apply ke perusahaan tersebut, kalian jadi bisa dapat 2 poin kan. Saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin gitu. Dengan eksperimen kalian belajar bahasa Inggris, kalian dapat 2 poin gitu. Saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin gitu. Dan perusahaan ngelihat, oh dia bisa belajar dua bahasa gitu. Dalam waktu sekian dia bisa belajar 2 bahasa gitu. Gimana nanti kalau misalnya next-nya ada bahasa Perancis gitu. Berarti dia bisa dong belajar lebih cepat gitu. Jadi experimental mindset. Balik lagi, lebih baik kalian mencoba dan gagal dibandingkan nggak mencoba sama sekali ya. Dan ketika kalian gagal tersebut, kalian bisa move on secepatnya. Gitu. Oke. Next, terus inclusive mindset. Jadi setelah kalian mencoba dan gagal, jangan malu untuk bertanya gitu. Jangan malu ketika kalian merasa bahwa oh saya gagal nih gitu. Saya berarti jadi akhirnya nggak percaya diri gitu. Terus jadi nggak mau bergabung dengan teman-temannya, nggak mau berkolaborasi dengan teman-temannya gitu. Nah itu jangan dihindarilah pemikiran seperti itu gitu. Jadi ketika kalian gagal belum tentu bahwa kalian tuh salah gitu. Balik lagi ya, ketika kalian gagal belum tentu kalian itu salah. Dari kegagalan itu kalian bisa ambil pelajaran gitu. Jadi ketika kalian mencoba bereksperimen gitu, jadi kalian tahu gitu. Kayak tadi yang saya bilang, ketika kalian bereksperimen belajar bahasa Inggris ternyata oh salah, perusahaan yang saya lamar itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Mandarin gitu. Tapi kalian dapat sesuatu hal dari les bahasa Inggris itu. Gitu ya. Oke, next-nya risk mindset. Jadi take risk gitu, ambil resiko gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin sebenarnya saya kurang minat dengan jurusan ini gitu. Mungkin jurusan ini arahan dari orang tua gitu. Kalau sekarang itu ibaratnya bukan jadi hambatan lagi. Banyak banget ilmu-ilmu di luar yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Teman-teman bisa ikut kursus-kursus gitu ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Teman-teman bisa ikut kursus-kursus, jadi ambil risiko sebanyak-banyaknya ya. Oke, saya percepat. Nah, kalau tadi kan kelihatannya kayaknya optimis, terus punya keinginan yang besar gitu. Nah, jangan lupa dari yang semuanya itu kalian juga harus punya empati gitu ya. Teman-teman juga harus punya empati. Kira-kira apa yang saya lakukan yang kemarin-kemarin itu bermanfaat nggak sih bagi orang? Apa sih yang bisa bantu? Contohnya kayak tadi yang perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dari curious mindset-nya tadi, dari Google, Tesla, Binus, itu mereka punya empati di mana mereka ingin ngebantu orang untuk bisa akses informasi yang lebih baik gitu ya. Terus
bisa ngebantu supaya bisa menyelamatkan si Tesla, bisa menyelamatkan bumi ini. Bisa gimana caranya bahan bakar polusi berkurang gitu. Binus, gimana caranya bisa membina secara Nusantara gitu. Sharing knowledge kepada seluruh yang ada di Nusantara gitu. Jadi mulai dari empati terlebih dahulu. Ya. Terus yang terakhir adalah explorer mindset. Nah, kalian harus bisa bereksplor gitu. Apapun itu gitu. Kalau kata Albert Einstein itu ada kutipannya, jangan melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Is it possible? Gitu. Ya. Jadi kalian harus explore, cari cara yang lain, gitu ya. Cari cara yang lain. Jadi nggak mungkin melakukan hal yang bersama terus, rutinitas terusnya. Bangun pagi, kuliah online dari BINUS, habis itu ngerjain tugas intern, udah selesai. Gitu terus. Tapi harapannya tuh pingin, oh saya nanti habis ini saya pingin langsung naik jadi manajer. Saya langsung dapat gaji sekian gitu. Is it possible? Jadi explore. Jadi lakukan rutinitas yang berbeda setiap harinya gitu ya. Jadi mengeksplor sesuatu akan lebih bagus seperti itu. Jadi hasilnya juga akan lebih baik pastinya. Nah, ini tips gimana caranya how to get your first job. Oke. Nah, jangan kirim CV. Maksudnya gini, bukan berarti bahwa teman-teman, oh berarti kalau saya mau apply ke perusahaan nggak usah ngirim CV gitu. Enggak. Bukan maksudnya itu. CV dalam bentuk kurikulum vitae itu kalian buat dengan credibility dan visibility kalian gitu ya. Apalagi teman-teman yang udah dapat kesempatan untuk intern sekarang. Jadi buat CV itu dengan bentuk credibility kalian dan visibility kalian bahwa saya di perusahaan ini ya real loh, nyata bahwa saya menyumbang kontribusi gitu pekerjaan. Apapun yang diberikan oleh pekerjaan positif yang diberikan oleh kakak mentor saya itu pasti saya kerjakan dan outputnya akan lebih baik gitu. Jadi ketika kalian intern, terus kalian ingin memang jadi pegawai di situ, kalian nggak perlu kirim CV-nya lagi, gitu, ya. Jadi kalian nggak perlu kirim CV-nya lagi. Itu memang udah tiba-tiba dapat aja chance, dapat aja opportunity gitu. Misalnya namanya Nadila gitu ya. Nadila, ya udah yuk, kamu kan intern kapan selesai? Bulan depan kak. Ya udah, kebetulan kita lagi ada posisi kosong nih di rekrutmen tim gitu. Kamu aja yang jadi staffnya gitu. Saya nggak perlu kirim CV lagi, nggak usah, saya udah tahu kok kerjaan kamu gitu. Nah itu hal seperti itu nggak jarang gitu loh. Itu hal-hal seperti itu banyak terjadi di perusahaan ketika si internnya tersebut bisa nge-build credibility and visibility-nya. Nah, build your differentiator to win the competition in the market. Jadi kalian harus buat satu perbedaan tersendiri dari pelamar-pelamar lainnya gitu. Apalagi mahasiswa BINUS udah dibekelin banyak banget gitu. Udah ada program Trip Plus One, terus ada program seperti ini gitu, terus ada program kalau nggak salah saya ada dari Student Development Center-nya juga ada gitu, banyak banget yang diberikan gitu. Jadi buat perbedaan karakteristik kalian gitu. Caranya gimana gitu? Tadi set your goal, list nih kekuatan saya apa aja nih, strength-nya apa aja, terus perform sebaik mungkin, terus sharpen your show, maksudnya siapin nih senjatanya gitu. Misalnya saya ini anak teknologi dari bahasa pemrograman, tapi saya ini sangat minat banget di segi communication gitu. Jadi saya bukan anak yang coding terus gitu, tapi saya yang juga segi dari bahasa dan yang lainnya gitu. Dan saya pingin banget jadi project manager. Gimana caranya? Nah kalian asah terus skill communication skill kalian gitu. Kalian asah sampai akhirnya si perusahaan itu melihat, oh dia bisa coding tapi communication skill-nya bagus gitu. Kayaknya lebih cocok jadi project manager deh gitu ya. Jadi ada karakter di diri kalian. Terus tadi increase your visibility. Jadi visible dan stand up itu perlu gitu. Jadi ketika kalian berada di satu lingkungan perusahaan gitu, kalian harus visible gitu. Jadi jangan jadi follower gitu. Jadi kalian harus kelihatan gitu. Oh iya nih dia mau nih kalau mengerjakan tugas gitu. Terus bagus nih tugasnya gitu. Jadi
opportunity itu bisa kebuka gitu. Jadi ibaratnya kalau dibilang buka opportunity kalian gitu. Opportunity itu bisa dibuka, tapi sebenarnya opportunity itu bisa dibuka sama kalian sendiri gitu. Kalian yang bisa menciptakan opportunity itu gitu. Jadi bukan orang lain lagi sekarang, tapi opportunity itu bisa kalian buka sendiri. Nah, tadi saya sempat singgung buat teman-teman yang mungkin saya nggak bilang salah jurusan ya. Saya bilangnya adalah lebih ke bukan minatnya, tapi mungkin arahan dari rekan-rekan atau dari orang tua gitu ya, bahwa cocok nih masuknya ke teknologi itu. Jangan putus semangat gitu. Jangan bahwa, waduh saya nanti lulus jadi apa nih, gimana, saya nggak suka coding, saya nggak suka communication skill, saya tuh lebih sukanya tuh apa namanya, jadi presenter dan yang lainnya gitu, gimana caranya gitu. Contohnya kayak 3 orang ini gitu, Rowan Atkinson, dia itu background-nya, si Mr. Bean itu background tuh engineering, tapi di-combine dengan komedi gitu. Makanya konten-kontennya itu selalu fresh, baru gitu. Karena dia itu di-develop dari pemikiran engineer. Seorang engineer itu kan apa ya, create sesuatu something yang new gitu ya. Terus Leonardo da Vinci gitu, dia art sama engineering gitu, dia combine gitu. Terus presiden kita Pak Joko Widodo, beliau itu dari kehutanan tapi bisa masuk ke sosial politik dan sampai akhirnya ke apa namanya jadi presiden Republik Indonesia dan 2 kali lagi terpilih. Jadi looking at the other side gitu. Jadi kalian bisa combine apa namanya keahlian kalian dengan apapun itu gitu. Misalnya kalian anak finance, terus saya pingin gimana supaya caranya pekerjaan saya lebih efisien dan efektif. Ya udah saya belajar tentang computer science gitu. Tapi saya juga senang dengan interaction people with it. Kalian belajar hal-hal baru. Hal itu bukan berarti bahwa ibaratnya nanti kalau di perusahaan dibilang putu loncat gimana Kak? Sekarang kalau untuk zaman sekarang putu loncat itu mungkin di beberapa perusahaan udah bukan zamannya lagi ditanya gitu ya. Jadi ketika kalian 1 tahun bekerja terus pindah lagi dari 1 tahun ke tempat lain, tapi kalau kalian dapat ngeluarin suatu output, kalian dapat achievement, itu akan jadi sebuah privilege gitu, akan jadi sebuah achievement buat kalian gitu, bahwa oh dia pindah dari satu tempat ke tempat lain itu karena memang minatnya dia memang ingin misalnya ngebantu ngedevelop suatu produk gitu. Mungkin produk yang dulu itu dibantu di perusahaan FMCG, terus pindah lagi akhirnya ke perusahaan startup, terus akhirnya pindah lagi ke perusahaan misalnya education gitu. Nah, hal itu bukan salah gitu. Mencoba sesuatu hal yang baru nggak salah gitu. Tadi Einstein aja bilang gitu, lebih baik kalian mencoba sesuatu hal yang baru daripada membuat sesuatu hal yang itu terus, tapi harapannya pinginnya tuh hasilnya lebih baik gitu. Oke. Nah, connected the unconnected tadi yang aku bilang. Jadi do something new every day gitu. Sorry tadi ini komanya salah nih mestinya di slide-nya. Do something new every day. Jadi sesuatu hal yang nggak mungkin anggap jadi mungkin. Gitu. Buat sesuatu hal yang tuh selalu baru gitu. Kegiatan baru, belajar hal baru gitu. Jadi bayangkan robot itu, si machine learning itu nggak bisa bertransformasi dengan sendirinya. Mereka itu bertransformasi, dibuat hal baru itu dengan manusia gitu. Nah, ketika kita bisa bertransformasi, itu jadi plus point bagi kita. Jadi kita nggak kalah sama si machine gitu. Ya. Terus 5 career advice dari saya. Jadi don't settle for a job you are not passionate gitu. Jadi jangan settle di satu tempat kalau memang kalian nggak passion di situ gitu. Tapi kan tadi kakak bilang bahwa ya udah coba aja gitu. Benar coba aja, tapi jangan keterusan. Gitu. Ya. Ketika saya coba nih 1 tahun gitu, terus kalian merasa aduh saya nggak cocok nih di kerjaan administrasi gitu. Ya udah kalian pindah, kalian cari hal yang baru gitu. Terus think of your career as a series of experience gitu. Jadi karir kalian itu series of experience kalian dalam hidup, ya. Terus take risk early. Jadi ambil resiko dengan cepat. Terus buat perbaikan, terus move on gitu. Gagal, terus move on, ya. Terus
spend more time with people. Nah, kalau in this situation, kalian bisa buat pakai online tools, ya. Jadi jangan berkecimpung dengan gadget kalian, terus laptop, gitu. Maksudnya hanya sendiri, gitu. Tapi ikut webinar, ikut acara-acara seperti ini, gitu. Terus tanya, dan yang lainnya. Terus learn something new as much as you can. Gitu. Jadi belajar hal baru sebanyak-banyaknya. Sebisa kamu. Gitu. Itu sih kalau dari saya, mohon maaf kalau misalnya agak kelamaan. Nah, ini yang tadi aku bilang, 3 kalimat yang aku pegang sendiri dari mentor, ya. Think big, start small, act now. Jadi berpikir secara besar, lakuin aja. Udah berpikir secara besar, misalnya kita gini, kita pingin buat kue bolu misalnya ya, simpelnya, kita pingin buat kue bolu gitu. Ya udah beli aja dulu tepungnya, gitu. Habis beli tepungnya, langsung lakuin, gitu. Belajar, gitu. Langsung. Gimana caranya buat kue bolu? Ya, jadi think big, start small, and act now. Gitu. Jadi lakuin sekarang, sebelum nanti udah dilakuin sama orang lain. Gitu. Oke, stay connect with us. Tadi saya lihat udah ada beberapa yang udah lumayan cukup banyak nih followers-nya, gitu ya. Udah banyak yang follow baru. Jangan lupa, tadi udah diingetin juga sama panitia untuk follow Instagram kita, ada 3 orang pemenang. Silakan Mbak Siti, saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Oke, terima kasih banyak ya penjelasannya Mbak Nadila ya. Sama-sama. Siang ini kita dapat ilmu banyak banget ya Mbak ya, di zaman yang serba digital kayak sekarang. Pasti kita juga kan harus terus beradaptasi biar kita bisa bersaing di pasar kerja kayak gitu ya Mbak Nadila ya. Betul. Ini sampai sekarang mungkin mahasiswa belum ada yang nanya. Kita mungkin udah jelas gitu ya penjelasan Mbak Nadila, tapi ada yang bikin aku penasaran juga nih. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih penasaran. Aku tuh sering nemuin mahasiswa atau even yang udah kerja, terus mereka bilang, Kak, aku tuh belum tahu loh, aku tuh passion-nya apa. Jadi aku mau milih goal aku kemana pun masih bingung. Aku mau memperdalam apapun aku masih bingung. Jadi kayak aku tinggal jalanin aja gitu. Nah, dari pengalaman Mbak Nadila, kayak gimana sih cara kita untuk bisa menemukan passion itu? Oke. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, mungkin ceritanya gini. Mungkin dari akunya sendiri kali ya. Jadi aku tuh background-nya finance. Jadi background-nya finance, terus akhirnya berkarirlah di banking. Di banking sebagai kredit analis waktu itu. Ya, berkarir di banking sebagai kredit analis, bertahan tuh selama 6 bulan. Tapi merasa bahwa kayaknya ada yang kurang deh, something ada yang kurang gitu. Saya harus explore sesuatu hal yang baru gitu. Apa sih gitu? Akhirnya aku banyak bertanya sama mentor, terus banyak bertanya bagaimana caranya untuk membuat sesuatu hal yang baru gitu. Banyak bertanya dari situ gitu. Nah, nanti dari situ akhirnya aku menemukan, oh kayaknya aku senangnya interaction with people nih gitu. Nah, terus udah selesai, aku pindah lagi ke banking. Akhirnya aku dapat kesempatan untuk berkarir di human capital. Nah, berkarir di human capital selama lebih kurang 1 tahun, dan aku merasa bahwa, oh ini passion aku nih, interaction with people, gitu, develop people, dan yang lainnya, gitu. Nah, akhirnya dari situ aku mulai tuh berkarir terus sampai sekarang di human capital sendiri, gitu. Jadi ibaratnya, cara menemukannya sendiri kita harus explore. Lebih banyak explore, akan lebih baik gitu. Lebih banyak explore, bertanya kepada yang lebih senior gitu. Terus sharing knowledge dengan teman-teman seperti itu. Ya. Oke, berarti intinya kita harus berani nyoba ya Mbak Nadila ya. Betul. Kayak jangan takut kita bakal salah. Yang penting kita coba dulu. Justru dengan kita masuk ke sesuatu yang gak cocok, kita mungkin bisa menemukan apa yang kita cocok justru ya Mbak Nadila ya. Betul. Jadi move on-nya lebih cepat. Kayak tadi aku 6 bulan, ya mungkin kalau zaman sekarang 6 bulan kelamaan kali ya gitu. Kalau nggak salah teman-teman yang sekarang ini 3 bulan aja udah bisa nemuin hal yang baru gitu, bisa move langsung cepat. Aku aja 6 bulan kemarin, menurut aku udah cukup lama gitu. 6 bulan, wah kayaknya nggak cocok nih, makanya langsung move gitu.
Jadi Oke. lebih baik explore sesuatu hal yang baru, terus langsung move on-nya juga cepat. Oke, jadi udah gak penasaran juga nggak sih, Mbak Nadila? Kayak Iya, udah benar. tahu yang itu gak bakal cocok kok, jadi gak Nggak bakal bakal cocok balik lagi ke gitu. sana gitu. Balik lagi ke sana, benar. Oke, ini ada pertanyaan yang nyambung nih Mbak dari pertanyaan tadi saya. Dia nanya Iya. kayak gini, dari Michael Rijanto, Binusian 21. Kak, kalau misalnya kita milih satu jurusan yang ternyata kita tidak passion, kemudian setelah lulus, apply ke job yang tidak berhubungan, tetapi dari rekruternya tidak diterima karena berbeda jurusan. Itu bagaimana? Apa ya solusinya? Apa solusinya hanya mendalami yang kita passion aja? Itu Oke, pertanyaannya. baik. Nah, eh, ya sekarang in real beberapa perusahaan memang ada yang requirement-nya harus sama nih dengan jurusannya gitu ya. Mm-mm. Contohnya misalnya pingin masuk ke menjadi anak engineering, coding gitu, tapi jurusannya malahan statistik gitu. Tapi sebenarnya dia punya passion di coding gitu ya. Nah, kalau misalnya posisinya, saya anggapnya Michael Rijanto Heru ini udah lagi interview ya. Kalau posisinya seperti itu, nah teman-teman pas pada saat dipanggil rekruternya, ya itu bisa info kenapa saya ingin posisi tersebut gitu, dan apa sih yang udah dilakukan gitu ya. Sekarang banyak sekali lembaga-lembaga, dan saya rasa perusahaan sekarang juga mulai open dengan itu, karena sekarang udah banyak perusahaan yang menerima lembaga dari beberapa short course ya. Jadi kayak misalnya di BINUS juga ada short course gitu, short course tentang SAP gitu, tapi background-nya sendiri dia sebenarnya anak finance gitu. Nah, dari situ nanti disalurin bekerja ke perusahaan rekanan yang BINUS-nya gitu ya, dari BINUS Center-nya gitu. Nah, dan diterima gitu. Itu karena dia memang passion ngerjain bahasa pemrograman untuk SAP gitu. Jadi dia memang passion walaupun dia anak finance tapi passion di bahasa pemrograman gitu. Dan dia bisa menjelaskan kepada rekruternya bahwa dia memang saya background-nya finance, tapi saya senang di coding gitu. Kenapa saya senang di coding? Karena ini. Life goal saya adalah dalam jangka waktu ke depan adalah seperti ini gitu. Jadi rekruternya juga bilang bahwa pasti berarti si pelamar ini, si kandidat ini confirm tapi perlu di develop di area codingnya gitu, di area dasar teorinya gitu, karena memang secara basic teorinya yang bersangkutan nggak punya gitu ya. Terus gimana, itu kan tadi kalau misalnya udah ketemu sama rekruternya. Nah, gimana kalau misalnya belum ketemu sama rekruternya, masih dalam bentuk CV gitu, tapi saya ngelamar jurusannya itu. Michael ngechat gue. Halo? Oke. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam bentuk CV ya, belum ada nih, belum ketemu rekruternya, terus apa yang harus disampaikan di dalam CV tersebut? Nah, yang disampaikan di CV tersebut adalah apa yang sudah dilakukan sama teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Apa aja sih yang udah dilakukan gitu. Misalnya, saya sudah mengikuti short course training, terus saya sudah ikut online training dan bersifatnya bersertifikat gitu. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya bisa dilihat sama perusahaan kok gitu. Kira-kira itu sih jawabannya. Berarti intinya nggak apa-apa kalau jurusannya tidak inline banget sama pekerjaan, asalkan kita udah ada langkah yang menunjukkan kita emang tertarik dan passionate dengan bidang itu gitu ya Mbak Nadila ya? Betul. Namun memang ada beberapa perusahaan atau ada beberapa posisi yang sifatnya adalah memang tidak bisa menerima yang memang bukan jurusannya gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Teman-teman pingin sekali jadi seorang assessment psikolog gitu ya, tapi jurusannya dari jurusan bahasa gitu. Walaupun misalnya teman-teman sudah ambil training, short course atau yang lainnya, nah itu memang tidak bisa. Kenapa? Karena memang udah ada rules-nya nih gitu. Memang yang sifatnya yang menjadi assessment psikolog itu harus inline. S1-nya misalnya psikolog, S2-nya psikolog,
gitu ya, dan sudah punya sertifikasi. Jadi sifatnya teman-teman juga di sini harus melihat posisi apa yang memang bisa di-develop gitu, yang dari diri kalian, dan memang bukan harus dari teorinya gitu. Jadi memang ada beberapa posisi yang sifatnya memang tidak bisa gitu. Saya nggak bilang bahwa seluruh posisi bisa tuh yang seluruh jurusan, enggak gitu. Tapi ada beberapa posisi yang memang tidak bisa. Contohnya kayak misalnya ada lagi chemical, kimia. Kan nggak mungkin orang dari bahasa tapi meracik kimia gitu, obat-obatan. Nah, itu nggak mungkin. Jauh gitu, banget ya. gitu ya, Jauh Mbak, banget gitu. Ya, Mm-mm. hal-hal yang kayak gitu. Oke, ada lagi? Ada mungkin nih, Mbak. Ada yang nanya dari Ivan, angkatan Ya, 21 juga. Maaf, Kak, aku masih belum paham maksud dari karir itu apa sih? Oke, maksud dari karir itu sendiri apa? Nah, karir itu kalau dari pribadi saya sendiri ya, dan beberapa literatur yang saya baca, karir itu bukan berarti sesuatu hal yang selalu selamanya konteksnya adalah pekerjaan. Gitu. Jadi berarti karir itu adalah berarti saya bekerja di rekrutmen, di human capital, itu adalah karir. Gitu. Enggak. Gitu ya. Konteksnya itu luas gitu, karir itu. Karir itu bisa saja adalah sifatnya di mana kalian menekuni suatu hal. Itu bisa juga bersifat karir. Gitu. Ya misalnya Ivan menekuni bidang misalnya let's say Ivan suka olahraga gitu ya. Gitu. Ivan suka olahraga, terus abis itu konteksnya bola gitu. Konteksnya bola. Nah, ketika Ivan menekuni bidang konteks bola, terus Ivan sering menulis artikel-artikel ya, terus dan sifatnya adalah rutin, artikelnya itu berbentuk tentang bola dan yang lainnya, itu bisa dibilang karir nggak? Dan akhirnya dari satu step ke step lain, terus abis itu berkembang, dan akhirnya Ivan jadi penulis artikel terkenal, nah itu bisa dibilang karir. Gitu. Jadi sesuatu hal yang dikerjakan dari awal sampai akhirnya naik ke step berikutnya, terus lama-lama naik dan akhirnya udah dapat nih tujuannya apa gitu. Nah, itu bisa dibilang karir. Jadi karir itu konteksnya adalah global. Jadi tarik lagi ke diri kalian sendiri gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya positif pastinya ya, suatu hal yang sifatnya positif dan continuing dan developing itu karir gitu. Jadi karir itu menurut saya dan beberapa literatur yang ada bukan berarti harus bekerja gitu. Kalau bayangkan gini, kalau misalnya karir itu dibilang konteksnya bekerja, hanya job aja, entrepreneur berarti bukan karir dong, ya kan? Entrepreneur itu juga karir, gitu. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari sini karir itu tidak selalu pekerjaan kok, tapi sesuatu yang emang kita mau tekuni sampai nanti berkembang terus semakin baik kayak gitu ya Mbak Nadila ya. Iya, betul. Kayak tadi yang penulis artikel bola, dari artikelnya kecil sampai dia bisa nulis artikel ke pasar lebih luas lagi, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke. Ini pertanyaannya yang terakhir dari Ivan itu, oke, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya dari aku nih Mbak Nadila. Ini teman-teman yang magang juga penasaran nih kayaknya. Tadi kan ada namanya experimental mindset, di mana kita berani untuk mencoba sesuatu yang baru, termasuk kalau kita itu mau melakukan sesuatu tadinya dengan cara A, mungkin dengan cara B lebih cepat, kita berani gitu. Gimana caranya kita sebagai anak magang melakukan experimental mindset, tapi tidak menyalahi SOP yang ada di perusahaan tersebut. Karena kadang mereka masih suka takut nih, aku takut salah, jadi aku takut kalau mau sesuatu yang baru kayak gitu. Oke, baik. Nah, di setiap perusahaan pastinya punya rules dan SOP masing-masing. Gitu. Gimana sih caranya untuk bisa menerapkan experimental mindset di sebuah perusahaan? Ini konteksnya ke perusahaan ya. Gitu. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya awal bilang adalah kalian harus rajin dan tidak malu untuk bertanya. Gitu ya. Jadi yang stepnya gampangnya gini untuk buatnya. Jadi ketika kalian membuat satu ide, itu terus ngelihat bahwa ada kebutuhannya, gitu ya, dari empati itu terus timbul, oh ini kayaknya kakak ini butuh deh satu database rekrutmen gitu. Saya bisa nih buatin coding untuk database rekrutmen gitu. Nah, kalian buat dulu nih konsepnya. Kalian buat dulu konsepnya gitu, sambil kalian juga bertanya
sama kakak mentornya, supaya pas pada saat kalian buat konsepnya, ibaratnya nggak sia-sia gitu. Tadi makanya kan pas di awal aku bilang selalu lebih baik mencoba, terus abis itu gagal, abis itu move on. Gitu. Jadi ketika kalian bilang, Kak, kayaknya kakak butuh database rekrutmen ya, gitu. Karena aku lihat kakak agak susah nih untuk cari kandidat, terutama misalnya di level SMA atau SMK gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak, Kak? Aku punya ide seperti ini. Gitu. Nah, ketika kalian bisa berinteraksi dengan seperti itu, terus dapat feedback lagi dari kakak mentornya, nah eksperimen-eksperimen itu akan muncul. Gitu. Dan kalian akhirnya bisa jadi kolaborasi dengan kakak mentornya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian hanya ibaratnya menyimpan idenya sendiri, terus bereksperimen sendiri, terus pas di-publish ke kakak mentornya, terus kakak mentornya bilang, aduh ini di luar kuasa kita nih, nggak boleh nih ngelakuin hal ini di divisi kita gitu. Ini mestinya ada di divisi lain gitu. Nah, bisa aja kan kita tiba-tiba, namanya juga manusia ya gitu, bisa aja tiba-tiba kita down gitu, akhirnya nggak mau bereksperimen lagi gitu. Jadi si experimental mindset ini dibarengi juga dengan adanya kolaborasi gitu, dengan terbukanya kolaborasi mindset. Tadi makanya di experimental mindset ini setelahnya ada inclusive mindset gitu. Jadi kalian harus bisa untuk bisa berkolaborasi gitu. Oke, jadi intinya gak apa-apa eksperimental, tapi awalnya itu sebagai anak magang kita harus nanya dulu nih sama karyawan yang ada di sana, kakak-kakak yang di sana, apakah ide ini bisa diaplikasikan di sini, kayak gitu ya. Intinya berani bertanya aja, jangan dipendem semuanya di kepala, nanti gak bakal jadi apa-apa gitu ya Mbak Nadila ya. Iya, betul. Oke, Tadi sip. kan gitu. Jadi kalau misalnya hanya think big aja, tapi nggak start small, nggak act now, akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi hanya cuma pemikiran aja. Oke, jadi selain kita mikirin, kita harus mulai berani untuk bertindak ya, gitu ya Mbak ya? Betul, betul. Oke, sip, Mbak Nabila. Ini gak kerasa banget nih Mbak, tadi kita mulai jam 13.30, tiba-tiba udah jam 14.50 lagi. Iya, Terima kasih banyak untuk sama-sama. sharingnya. Ini karena keterbatasan waktu, kita boleh lanjut ke pengisian evaluasi Boleh mahasiswa ya Mbak ya? sambilan saya Oke. menghitung pemenangnya ya. Oke. Saya stop Oke, share dulu boleh ya. Terima untuk Mbak kasih. Aib. Oke, Terima kasih ya terima kasih teman-teman. Mbak Mohon maaf Nadila. kalau misalnya ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nadila. Oke, sebentar lagi ini dari host akan nge-share slide link evaluasi, boleh di-scan atau langsung diklik link yang ada di chat box kalian. Langsung diisi sekarang ya teman-teman, karena ini waktunya hanya 10 menit, habis itu kita akan close, dan yang mengisi itu yang akan kita berikan poin SAT. Oke, silakan diisi ya. Nah, ini udah muncul ya di layar ya. Kalau barcode-nya gak bisa, tinggal diklik aja itu linknya bit.ly/binus-group-binus. Ayo, yang belum isi, segera isi ya.
Terus jangan lupa dipastikan ya, ini nanti pas kalian ngisi evaluasi, datanya harus benar. Karena kalau enggak, takut nanti poin SAT-nya nggak bisa kita input, ya. Setelah kalian ngisi evaluasi, jangan kemana-mana dulu, karena dari Banadila dan teman-teman BINUS Group masih akan menghitung nih, sekarang lagi ngitung siapa yang akan menjadi pemenang di Instagramnya. Jadi coba kalian tunggu dulu, bisa aja kalian yang menang ternyata. Lalu nanti di akhir, kita akan mendokumentasikan dulu. Jadi nanti kita akan sama-sama buka kameranya ya. Kita buka videonya biar kita bisa screenshot buat kenang-kenangan. Kayak gitu ya. Email aktif. Yang nggak punya webcam nggak apa-apa. Yang punya webcam ya, nanti di-on-in ya. Oke? Tapi jangan kemana-mana dulu. Di sini dulu. Ya, gimana? Sudah isi semua? Ya, ada yang bilang sudah, Kak. Ini juga sudah. Oke. Sama-sama. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita foto bareng-bareng dulu. Ini berarti udah pada, ini kan ya, udah pada scan dan udah pada klik linknya. Kalau gitu Mbak Ayu boleh di-stop aja sharingnya. Oke, yang tadi pada punya webcam, oh jangan dulu. Dari Banadila, apakah perhitungannya sudah selesai? Oke, sudah selesai? Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Mau sekarang nih? Mbak. Gimana nih enaknya? Tapi Boleh, sih kalau misalnya udah pada pingin tahu. partisipasinya. Iya. Nah, ini tadi secara random ya. Jadi ya, tadi kita pakai mesin, jadi saya acak secara random. Nah, ini ada 3 orang pemenang sesuai dengan urutannya. Nanti minta tolong bagi yang mendapatkan hadiah bisa untuk DM ke Live@Binus itu nomor telepon sama nama lengkapnya gitu ya masing-masing. Jadi nanti kita akan kontak langsung via WhatsApp dari tim rekrutmen. Oke, nah ini dia pemenangnya. Ya kepada Jody Pangestu, @Andrea Delao sama Brian Pangestu 1. Oke, hadir gak nih anak-anaknya nih? Masih Ya, pada di sini nih. kan? Masih pada di sini kan? Jody, coba chat nama Jody, ada kan? Oke, yang kedua, Andrea. Oh, ini Jordi ada. Jordi. Andrea ada. Nomor 3, Brian Pangestu. Brian. Hai, Brian. Gimana nih? Oke, Oh, ini ada. Oke, ketiganya ada, ya. Oke, ya. Jadi jangan lupa untuk Jordi, Andrea, sama Brian bisa DM ke IG Instagram Live@Binus. Formatnya itu DM aja nama lengkapnya sama nomor telepon ya, nomor handphonenya ya, mobile phone-nya yang aktif ya, karena nanti kan untuk yang pemenang pertama dan kedua akan diisikan pulsa. Terus untuk yang ketiga sama juga nomor telepon, sama handphone, mobile phone, sama nama lengkap. Nanti kami akan kontak untuk dikirimkan hadiahnya ke alamatnya gitu. Oke, itu aja kalau dari kami. Oke, selamat ya untuk pemenang. Nah, sekarang mungkin terakhirnya kita ini ya Mbak, dokumentasi dulu. Boleh, silakan. Oke, teman-teman semuanya ayo pada di-on-in webcamnya yang punya webcam. Belum mandi juga nggak apa-apa. Oke, sudah pada menampakkan diri. Mana lagi nih yang lain nih?
Oke, wah ada yang sama kucing. Kangen gak sih Mbak liatin mahasiswa biasanya rame tiap Ya, hari, kangen sekarang di rumah biasanya aja. rame, ya. Biasanya langsung interaksi gitu, Iya. terus pakai mic gitu ya. Mm-mm. Mic. Ini Mana lagi nih yang lain nih? Untuk evaluasi udah semua ya. Sebentar lagi banget ini udah kita tutup. wah, ada yang lagi di planet. Iya, ada yang lagi di planet. Oke, mana lagi nih yang lain nih? Oke, siap ya? Siap dong. Oke. Ku hitung ya, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua dan Mbak Nadila dan Mas Terima kasih Ezra, banyak ya rekan-rekan BINUS teman-teman. semuanya. Terima Ya, kasih see you in the banyak. future. Iya, terima kasih banyak Terima untuk kasih. Mohon maaf apabila udah ada yang mau salah. jadi speaker acara hari ini. Terima Iya, kasih. enggak Mbak, bermanfaat banget buat teman-teman Terima semuanya. kasih. Oke, terima kasih banyak Terima ya. kasih. Sampai Dan teman-teman jumpa. semua, jangan lupa untuk terus melihat informasi tentang BINUS Festival di BINUS Maya Kamu untuk jadwalnya. Dan kalau ada yang masih belum jelas, silahkan untuk menghubungi CP yang ada di poster tersebut. CP-nya adalah dengan saya sendiri, di situ ada emailnya. Dan ada satu lagi dengan Mbak Gadis. Oke? Oke, terima kasih banyak semuanya. Sudah boleh leave meeting sekarang. See you di next meeting. Bye-bye.